di channel saya Andi Tandang. Kali ini ada satu topik yang menurut saya perlu untuk didiskusikan ya. Ini sangat penting sekali ya, ini soal korupsi dana desa ya yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ya, Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Provinsi dengan salah satu provinsi yang termiskin ya, urutan ketiga termiskin di Indonesia. Tetapi begitu maraknya perilaku korupsi di daerah tersebut. Kalau kita misalnya baca di Kompas ya beberapa waktu lalu itu penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur menahan kepala desa Botov, Kecamatan Insana, karena terlibat dugaan korupsi anggaran dana desa sebesar 2,1 miliar. Oke. Modusnya memang bermacam-macam ya, tapi ada juga beberapa kalau kita cek ya di media itu, selain di Timur Tengah Utara itu ada juga Kades dan Sekdes di Kupang. Oke. Itu kompak korupsi dana desa 330 juta. Nanti Anda sekalian bisa mengecek langsung itu di media sosial. Maksud saya di surat kabar atau media online di Kompas, bisa dicek. Nah, data terakhir ini yang didapat itu dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang itu. Sejak Maret 2016, itu tercatat ada 45 kades atau pejabat kades yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Kupang ya, karena terbukti melakukan korupsi dana desa. Nah, memang korupsi dana desa ini bukan hanya terjadi di NTT ya, tetapi korupsi dana desa ini terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Tetapi kali ini saya ingin menyoroti ya, kenapa misalnya hal ini terjadi di Nusa Tenggara Timur. Menurut saya ada beberapa faktor penting ya yang menyebabkan praktik korupsi itu menyubur di desa. Yang pertama itu mungkin soal keterlibatan masyarakat ya di desa ya, khususnya dalam proses perencanaan dan juga pengawasan dana desa ya. Secara sepintas kita bisa cek ya, bagaimana kemudian dalam setiap proses perencanaan di tingkat desa, mungkin ada desa yang selalu melibatkan masyarakat, tetapi kemudian ada juga kepala desa yang tidak mau tahu. Segala sesuatu direncanakan hanya kepala desa dan juga mungkin bendaharanya. Kalau misalnya cara-cara yang eksklusif seperti ini dalam tata kelola perencanaan di tingkat desa, maka potensi untuk korupsi itu sangat tinggi. Karena memang segala perencanaan sebetulnya itu mesti diketahui oleh masyarakat desa, dan mereka wajib untuk tahu semuanya itu. Ini demi asas transparansi ya. Jadi, kalau kepala desa hanya bermain sendiri atau mungkin dengan kru-krunya, misalnya ada bendahara dan kru-kru lain yang mensponsor itu, maka memang praktik korupsi itu juga akan terjadi di desa. Peluang korupsi itu akan sangat tinggi. Beda halnya kalau misalnya masyarakat itu dilibatkan ya dalam setiap proses perencanaan. Oke, kepala desa panggil mungkin sampai setelah ada musyawarah di tingkat dusun, lalu kemudian musyawarah di tingkat desa, lalu kemudian perwakilan setiap tokoh-tokoh adat atau misalnya tokoh-tokoh intelektual misalnya di desa, atau bahkan seluruh masyarakat desa juga mengambil bagian dalam hal tersebut. Mereka mengetahui, oh ini perencanaan desa untuk misalnya periode 1 tahun ke depan. Dengan begitu dana yang digelontorkan pun itu akan diketahui dengan jelas. Publik akan membaca, masyarakat desa juga akan membaca, dan tidak akan terjadi semacam kecurigaan ya terkait dengan penyelewengan dana desa. Lalu mungkin alasan yang kedua itu adalah soal terbatasnya
kompetensi ya kepala desa dan juga aparat desa. Kita mesti akui bahwa banyak kepala desa kita di NTT ya atau di Indonesia pada umumnya ya yang level pendidikannya itu memang masih tamat SMA. Ini mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak dalam rangka saya merendahkan kepala desa dan aparat desa yang memang secara strata akademiknya itu masih di level SMA. Tetapi ini juga akan mempengaruhi sebetulnya ya, khususnya pada pengelolaan teknis ya dana desa, semacam pengadaan barang dan jasa, lalu kemudian penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa. Kalau misalnya kompetensi dari aparat misalnya secara akademik, lalu kemudian dari kepala desa secara akademik, dan mereka urus hal-hal teknis macam ini juga akan sangat mempengaruhi ya, akan sangat mempengaruhi. Mungkin ada desa juga yang memang kepala desanya atau aparat desanya itu yang diisi oleh orang-orang yang berpendidikan sekolah atau derajat pendidikannya sampai di sekolah menengah atas, tetapi soal mekanismenya, lalu tata kelola pengelolaan teknis dana desa, lalu kemudian penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa itu rapi dan bagus. Tetapi ada juga desa yang memang mengalami persoalannya karena memang kapasitas kepala desa dan juga apa istilahnya ya, perangkat desa secara akademik mungkin kurang, dan ini menurut saya butuh semacam observasi lanjutan ya soal ini. Yang ketiga itu mungkin soal apa ya, optimalisasi peran BPD ya di desa, Badan Permusyawaratan Desa. Ada dua hal penting sebetulnya ya, dua poin penting itu yang bisa saya kutip ya dari tugas dan tanggung jawab BPD itu di desa. Yang pertama itu soal melaksanakan pengawasan ya terhadap kinerja kepala desa. Lalu yang berikut soal melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dua hal ini mungkin yang bisa dioptimalkan ya. Yang terjadi di desa mungkin ada semacam konspirasi politik antara kepala desa dan juga BPD, sehingga segala macam bentuk penyelewengan yang terjadi di desa itu semacam didiamkan. Jadi BPD tidak memainkan perannya secara optimal karena mungkin sudah masuk dalam perangkap konspirasi politik atau semacam ya tukar tambah kepentingan. Oke, you diam, B akan kasih lu ini, dan BPD akan memilih diam. Segala macam kebijakan atau kinerja dari kepala desa yang cenderung tidak sesuai dengan regulasi, bahkan potensially menyimpang dari aturan, itu didiamkan. Peran atau optimalisasi BPD di tingkat desa itu sangat perlu ya untuk meminimalisir hal-hal semacam ini. Dan yang terakhir mungkin itu soal kos politik yang tinggi ya, akibat kompetisi ketika pemilihan kepala desa itu terjadi. Ya mungkin kita bisa lacak ya di setiap desa di Nusa Tenggara Timur ya, kira-kira berapa duit yang digelontorkan ya untuk bisa duduk di kursi kepala desa itu. Kalau kita bicara soal kos politik ini mungkin ya dalam konteks politik praktis, perebutan jabatan politik, hal-hal semacam ini memang tidak bisa dihindari. Tetapi kemudian ketika misalnya kepala desa dalam proses kandidasi, lalu kemudian dalam proses kampanye misalnya mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk satu proses politik di tingkat desa, maka pada titik tertentu ketika dia terpilih, dia akan berpikir untuk bagaimana mengembalikan uang yang banyak dikeluarkan ini. Sementara pada saat yang sama gaji kepala desa itu sendiri ya tidak terlalu besar ya. Mungkin hanya, saya kurang tahu gaji terakhir kepala desa ya. Dan itu menurut saya tidak cukup ya. Hanya bermodalkan gaji untuk mengembalikan kos politik yang sudah digelontorkan selama proses
kompetisi politik di pemilihan kepala desa ya. Ya. Yang paling terakhir Anda mungkin bisa melihat ya, bisa pantau di setiap desa ya. Kita bisa bertanya ya. Kalau Anda lacak ke keberadaan kepala desa di seluruh NTT, coba lihat aset yang mereka miliki itu seberapa banyak. Mulai dari rumah mewah, lalu kemudian mobil, tanah, dan begitu banyak lagi asetnya. Nah, pertanyaannya, ini didapat dari mana? Aset-aset banyak ini didapat dari mana? Apakah dari uang gaji? Ataukah dari mana? Mau tidak mau, yang terbaca di publik itu adalah korupsi. Diambil dari uang dana desa yang seharusnya itu digelontorkan atau diperuntukkan untuk masyarakat desa. Gitu. Tetapi uang-uang itu dirampok habis-habisan untuk menampung atau untuk memperbanyak pundi-pundi pribadi. Bisa di hipotesa ini mungkin Anda sekalian bisa cek ya di tingkatan desa atau di desa Anda sekalian soal ini. Bagaimana kemudian aset-aset yang dimiliki oleh kepala desa itu begitu banyak, dan perubahannya itu cukup drastis ketika mereka sebelum menjadi kepala desa dan setelah menjadi kepala desa itu ada penambahan aset yang begitu banyak. Kita mungkin tidak sedang menuduh ya, tidak sedang menuduh kepala desa. Kita juga tidak melarang kepala desa untuk kaya, ya, untuk mengumpulkan aset. Tetapi kalau kita misalnya secara teliti melihat atau secara samar-samar juga bisa kita baca, mau tidak mau, persepsi yang dibangun publik itu adalah dia bisa memiliki aset sebanyak ini karena kepala desa. Dan karena kepala desa dia memiliki otoritas untuk mengatur manajemen pengelolaan keuangan di desa. Sehingga dia bisa atur, oke, porsi ini untuk ini, porsi ini untuk ini, porsi ini untuk ini. Jadi hal-hal semacam ini sangat membuka ruang korupsi di desa. Mungkin ini beberapa hal-hal sederhana ya, yang coba kita diskusikan bersama, atau mungkin ada perspektif lain soal ini. Kenapa kemudian di desa itu banyak sekali terjadi korupsi ya, korupsi dana desa. Sehingga memang kita sama-sama untuk melihat, kita sama-sama untuk memantau, untuk mengawasi ya proses pengelolaan dana desa di tingkat desa itu sendiri ya, yang dilakukan oleh kepala desa. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.